Salam, salam sukacita bersama kita saat ini. Di tengah-tengah kita bersama hari ini 16 Januari tahun 2021, kita merasakan sukacita atas penyertaan Tuhan yang hadir bagi kita semua. Karena kasih karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk membangun iman percaya kita di tengah-tengah situasi yang kita hadapi. Biarlah hari ini 16 Januari kita bersukacita. Bersama itu juga beberapa saudara kita yang berulang tahun di hari ini, Mas Sinung Wikanati dan juga Bapak Kustantiono. Begitu juga mungkin Bapak Ibu yang mendengar suara ini juga berulang tahun. Kami bersyukur atas semuanya itu. Biarlah melalui campur tangan Tuhan, bertambahnya usia panjenengan juga semakin sehat, semakin kuat imannya, semakin dewasa, semakin berhikmat, bahkan lebih daripada itu, semakin kita berjalan menurut kehendak Tuhan. Untuk itu, saat ini mari kita bersama-sama dengan kebahagiaan itu, kita juga mendengarkan sabda Tuhan, yang pada kesempatan ini kita mengambil bagian dari kitab Mazmur pasal 139 ayat yang ke-3b. Sabda Tuhan yang saya bacakan demikian. Segala jalanku kau maklumi. Saya ulangi. Segala jalanku kau maklumi. Biarlah melalui sapaan ini nanti akan kita renungkan, dan mari kita satu hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, Engkaulah penolong kehidupan kami. Ajarkan kami pada kesempatan ini untuk selalu berjalan di dalam terang. Di tengah-tengah keberadaan yang kami hadapi, buatlah kami semua melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, lebih-lebih hari-hari yang kami lewati. Jangan pernah kami, Tuhan, biarkan menurut keinginan dan kemauan kami sendiri, namun ajarkan kepada kami untuk selalu dibangun oleh sabda-Mu yang kudus. Terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kami senantiasa dikuatkan melalui sapaan-Mu yang kudus. Dan pada kesempatan ini 16 Januari kami mengucap syukur karena orang yang kami kasihi bertambah usia, Mas Sinung Wikanati dan Bapak Kustantiono yang ada di GKJ Sukun. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang lain yang mendengar sapaan ini juga bertambah usia di hari ini. Biarlah mereka yang bertambah usia berulang tahun pada kesempatan ini merasakan campur tangan Tuhan yang membawa kedewasaan, berhikmat, dan hidup penuh dengan ucapan syukur, merasakan campur tangan Tuhan yang hari lepas hari senantiasa semakin disempurnakan kehidupan percaya kepada Tuhan. Lebih pada kesempatan ini, sabda-Mu biarlah berbicara bagi kami, agar kami dapat jalani sabda Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berserah diri hanya di dalam penyertaan-Mu, dan kami pasrahkan sepenuhnya doa ini hanya di dalam kuasa Tuhan dengan penuh percaya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat yang hidup. Amin.
Renungan kita hari ini mengambil judul utuh di hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, sudah 2 hari berturut-turut selepas beduk kami bertiga mengambil kelengkeng yang sudah dibungkus atau dibungkus dengan cara melempar kayu palang yang sudah diikat dengan tali rafia. Saat itu naas bagi kami. Pak Agus, penjaga kebun, tiba-tiba sudah berdiri di belakang kami tanpa kami sadari. Tidak ada raut muka, rasa garang, umpatan dan bentakan yang terlontar dari bibirnya. Ketika beberapa pertanyaan harus kami jawab, gemetar karena takut sempat hinggap di benak kami. Namun, lambat laun mulai sirna, kami menjawab pertanyaan apa adanya. Ternyata, selama ini Pak Agus mengetahui apa yang kami lakukan. Lalu ia berpesan dan meminta kami untuk berjanji tidak akan mencuri lagi. Sebagai gantinya, kami diperbolehkan membawa kelengkeng yang kami curi dan memperbaiki pagar yang kami rusak. Kami lega, karena kami tidak mendapatkan perlakuan yang seperti kami bayangkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah untuk hidup taat pada semua perintah atau firman Tuhan. Kegagalan dan kejatuhan sering berujung pada hilangnya rasa damai. Sebenarnya bukan ketidaksetiaan atau ketidaktaatan kita yang menyebabkan kedamaian atau ketenangan itu hilang, tetapi justru sikap kita dalam menerima kegagalan dan jatuh, itulah penyebabnya. Seperti memberontak terhadap situasi yang kita anggap buruk, merasa tidak cocok dengan apa yang kita harapkan. Hal ini dapat merugikan dan menghilangkan kenyamanan, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga sesama, karena bukan mencari solusi melainkan sibuk dan ribut mencari pembenaran diri, bukan kebenaran. Mereka akan jadi sasaran kemarahan, kebencian, dan ketidakpuasan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah Bapa menyatakan diri dalam pribadi yang Maha Tahu, Maha Maklum, seperti yang tertulis dalam Mazmur 139 ayat 3b. Tidak perlu kita mengelak atau mencari pembenaran ketika kita jatuh dan gagal untuk taat. Sikap yang bijak adalah kita mengasah dan melatih untuk menggapai keutuhan pribadi, jujur, terbuka dan sadar di hadapan Tuhan. Dengan melatih diri sedemikian rupa, walaupun kita gagal, jatuh berulang kali, kita tetap berbesar hati, tenang, dan mampu melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan ini. Untuk itu, bersyukurlah kita yang hari-hari kita lewati, kita diberi kesempatan dan juga diberi kesempatan untuk merenung. Kita diberi kesempatan waktu untuk memperbarui. Untuk itu, jadilah orang yang semakin hari semakin tumbuh dewasa, merasakan akan anugerah dan pertolongan Tuhan. Semakin bertambah usia, semakin bertambah hikmat, semakin lebih memahami kehendak Tuhan, lebih daripada itu bersikap lebih setur
dengan kehendaknya. Mari di hari-hari yang kita lewati ini, kita senantiasa selalu mengucap syukur. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, berkati Bapak Ibu sekalian, bagi saudara-saudara yang bertambah usia, semakin kita jalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Selamat jalani aktivitas hari-hari pasari dan tetap mensyukuri akan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.